yang sudah memimpin kita, bagaimana kita dibawa ke Tuhan, dan saatnya kita mau belajar tentang sikap. Ya, Albert Suhardi, selamat kita gabung setelah ini. Bisa buka mic-nya, buka videonya juga. Ibu Rina, baik juga Ibu Ria, Nur, Pak Petrus Bengkulu, Korbet Terigan. Ya, jadi hari ini kita bisa siapkan lembaran ataupun di HP di mana saja. Kalau saya memang saya print ya tentang sikap ini. Nanti saya baca dulu sampai mana, nanti lanjut nanti Pak Robert untuk membaca selanjutnya. Ya, saya baca halaman depan, halaman pertama nih. Dunia yang Anda lihat diwarnai dengan sikap Anda. Sikap adalah pembuat perbedaan. Sikap bukanlah segalanya, tapi itu adalah satu hal yang dapat membuat perbedaan dalam hidup Anda. Pemahaman, petunjuk, baca secara bergiliran paragraf di bawah. Saat Anda membaca, garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Anda. Ketika Anda memikirkan sikap apa yang terlintas dalam pikiran Anda mungkin tidak dapat dengan mudah mendefinisikan sikap, tapi Anda tahu sikap yang baik atau buruk ketika Anda melihatnya. Sikap Anda mewarnai setiap aspek kehidupan Anda. Itu seperti kuas pikiran. Kuas itu dapat melukis segalanya dengan warna cerah dan penuh semangat, menciptakan sebuah mahakarya, atau dapat membuat segalanya gelap dan suram. Jika Anda melihat kehidupan orang-orang dalam segala profesi yang mencapai kesuksesan langgeng, Anda akan menemukan bahwa mereka hampir selalu memiliki pandangan positif tentang kehidupan. Memiliki sikap positif tentang ini tidak hanya menentukan tingkat kepuasan Anda sebagai seorang manusia, tapi juga berdampak pada cara orang lain berinteraksi dengan Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa artinya menjadi positif, pikirlah tentang hal-hal ini. Sikap Anda adalah pilihan yang Anda buat. Orang-orang biasa menghendaki menunggu orang lain agar memotivasi mereka. Mereka tergoda untuk percaya bahwa keadaan mereka bertanggung jawab atas cara mereka berpikir dan merasakan. Pada nyatanya, sikap selalu merupakan pilihan. Sesungguhnya, meskipun kita tidak dapat menentukan banyak keadaan, kita selalu dapat mengontrol sikap dan memilih suatu sikap positif, membuat keadaan apapun terlihat baik. Ketika Anda memilih sikap, Anda mengenalkan suatu aspek penting dalam hidup daripada hanya membiarkan hidup mengenalkan Anda. Pak Robert, silakan Pak Robert. Lanjut Pak. Mulai lembaran kedua Pak. Lembaran kedua Pak Robert, silakan baca. Dua paragraf aja Pak. Halo Pak Surbakti. Ya. Apa tidak langsung membahas apa yang Bapak sudah baca? Oke, karena sebenarnya kalau tadi kita aja nggak apa-apa kita bahas. Cuma kada ada Petrus dan Bengkulu ini, atau Petrus baca dulu. Petrus ada? Bisa baca Petrus? Ada. Yang itu nomor 3 ya, kelompok lingkar 1 sikap ya. Sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda. Sikap Anda mempengaruhi, bentar. Pandangan Anda, ya. Sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda ketika Anda memilih untuk fokus pada hal positif di lingkungan sekitar Anda, cenderung melihat hal-hal yang lebih positif. Memilih sikap positif tentang situasi Anda saat ini memungkinkan Anda melihat keadaan ini di masa dengan dalam cahaya positif. Sikap Anda pada saat ini mewarnai perspektif Anda baik sekarang maupun di masa mendatang. Lanjut. Sikap Anda mendahului tindakan. Tindakan selalu merupakan ekspresi yang keluar dari perasaan batin Anda. Apa yang Anda rasakan tentang keadaan atau situasi tertentu akan mengaruhi cara Anda bereaksi
hadapnya saat mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah cara bertindak dengan memilih sikap positif, mempermudah Anda untuk memilih tindakan positif. Hal ini sering menuntun pada hasil yang positif. Ya, Sikap izin Anda dulu. Oke, Oh, stop sampai dulu, situ ya. stop. Frankie Senjaya. Silakan Pak Frankie. Lanjut, sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Silakan Frankie. Buka mic-nya. Mic-nya belum buka. Sorry. Yang sikap Anda, pilihan yang Anda buat. Sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Meningkatkan hubungan Anda. Oke, sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Sikap Anda mengenai orang-orang akan mengaruhi hubungan Anda dengan mereka. Jika Anda mulai dengan sikap negatif tentang seseorang, Anda akan cenderung berfokus pada semua kualitas negatif mereka. Sikap positif tentang seseorang menyebabkan Anda fokus pada kualitas positif mereka dengan memilih untuk melihat seseorang dalam cahaya positif. Anda akan bertindak dengan cara yang positif terhadap mereka. Mereka biasanya akan menanggapi dengan cara yang sama. Sikap Anda mengubah hasil Anda. Dalam buku The Winning Attitude, John C. Maxwell menyatakan sikap kita di awal suatu tugas akan memengaruhi hasilnya lebih dari apapun. Apakah Anda memilih untuk bergembira tentang suatu tugas atau memilih untuk percaya kepada kemampuan Anda untuk menyelesaikannya? Sikap yang positif mengizinkan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik. Hal ini membuat interaksi tim berjalan lebih lancar dan sangat sering. Hal itu memberikan hasil yang Anda inginkan. Mengharapkan yang terbaik biasanya menghasilkan yang terbaik. Mengawali dengan berpikir secara positif sangat penting untuk meraih kesuksesan. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ini kenapa perlu baca lagi? Karena teman-teman kita ada yang baru gabung, makanya saya suruh baca ya. Nah, jadi sebelum saya serahkan Pak Robert dan selanjutnya saya akan juga menyikapi dulu. Saya garis bawahi yaitu sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda. Ya, ini. Jadi kenapa saya ambil ini garis bawahi nomor 2 ini? Karena sikap ini menentukan bagaimana pandangan ke depan. Kita bisa menyikapi sesuatu yang baik atau juga sesuatu yang buruk. Tapi ketika saya menyikapi hal-hal yang baik, walaupun situasinya ya tidak menyenangkan, tapi saya belajar menilai sesuatu dari perspektif positif. Nah, itulah yang mempengaruhi saya sehingga saya tidak mudah terkontaminasi dengan keadaan ya. Apapun karena sekitarnya saya punya pandangan hal-hal yang positif. Nah, jadi ibarat nilai tadi walaupun banyak hal negatifnya tapi selalu konsentrasi kepada hal-hal yang positif. Dan inilah meningkatkan bagaimana saya tetap maju dan bisa menikmati hidup. Nah, ini dari saya. Pak Robert, silakan Pak Robert. Alinea berikutnya, sikap Anda mendahului tindakan Anda. Tindakan selalu merupakan ekspresi yang keluar dari perasaan batin Anda. Apa yang Anda rasakan tentang keadaan atau situasi tertentu akan memengaruhi cara Anda bereaksi terhadapnya. Saat mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah cara bertindak. Dengan memilih sikap positif,
mempermudah Anda untuk memilih tindakan positif. Hal ini sering menuntun pada hasil yang positif. Jadi sikap kita menentukan tindakan kita. Jadi kalau kita melihat suatu situasi dengan cara yang positif, maka tindakan kita pun akan positif. Dan kalau tindakan kita positif, hasilnya juga akan positif. Sebaliknya, kalau sikap kita negatif, tindakan kita negatif juga, hasilnya pun akan negatif juga. Ya, siapa mau melanjutkan? Ya, Bapak tunjuk siapa, Pak? Pak tunjuk aja. Rina Tarigan. Saya, sikap Anda mengubah hasil Anda. Dalam bukunya The Winning Attitude, John Maxwell mengatakan sikap kita di awal suatu tugas akan mempengaruhi hasilnya lebih dari apapun. Apakah Anda memilih untuk bergembira tentang suatu tugas atau memilih untuk percaya pada kemampuan Anda untuk menyelesaikannya? Sikap yang positif mengizinkan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik. Hal itu membuat interaksi tim berjalan lebih lancar dan sangat sering. Hal itu memberikan hasil yang Anda inginkan. Mengharapkan yang terbaik biasanya menghasilkan yang terbaik. Mengawali dengan berpikir secara positif sangat penting untuk meraih kesuksesan. Nah, saya pikir ini sangat betul ya. Sikap Anda mengubah hasil Anda. Nah, kalau awal-awal pun kita udah merajuk-merajuk, awal-awal kita udah tidak gembira, kita punya muka, tiada sukacita. Memang kita pun susah juga untuk berhubungan dengan orang lain, Mbah, kan? Betul. Nah, kalau kita awal-awal saja macam begini nih, awal-awal kita kumpul tadi. Ku tengok misalnya mukanya Ibu Ria udah masam betul sama saya. Nah, bagaimana saya mau bilang, halo Ibu Ria, selamat sore. Anda akan mungkin, pasti aku pun begini juga, mataku menjuling sama dia. Jadi, takkanlah ada hasil yang bagus kan? Karena tiada interaksi yang bagus. Jadi, awal pertama kita, kalau hati kita gembira, itu akan mempengaruhi untuk semua, baik sikap kita juga, baik juga untuk mempengaruhi orang lain. Betul itu. Nah, baru saja ini aku ini dengan anakku ini bercerita. Dia bilang, mama ini kalau marah betul. Dia bilang, adakah orang marah tidak marah betul? Ada, dia bilang, jangan terlampau marah lah, Mak. Terus aku bilang, iya nak, aku boleh juga enggak marah betul. Asal kalau aku cakap satu kali dengar, terus buat yang bagus. Nah, tak kalau aku marah, aku bilang. Itulah tadi. Jadi sikap kita itu mempengaruhi apa yang kita mau buat mempengaruhi. Nah, itulah dari saya. Terima kasih. Tunjuk siapa? Tunjuk. Siapa nih? Itu mic-nya belum buka. Ibu Ria lah, Ibu Ria. Karena aku tengok dia suka cita. Baik, Ibu Rina, makasih ya. Saya memilih kalimat ini. Memiliki sikap positif penting. Ini tidak hanya menentukan tingkat kepuasan Anda sebagai seorang manusia, tetapi juga berdampak pada cara orang lain bereaksi dengan Anda. Tapi kita manusia kan ada uniknya. Kadang positif, kadang negatif. Nah, pada saat kita sedang kuasai hal-hal negatif, perasaan negatif, pikiran negatif, sebaiknya seperti kata firman Tuhan, lebih baik undur sebelum perbantahan dimulai.
Karena memulai pertengkaran seperti membuka jalan air besar langsung. Lebih baik kita mundur sebelum perbantahan dimulai. Itu pada saat hati, perasaan kita, sikap kita sedang negatif. Lebih baik kita mundur. Tapi kalau kita yakin kita bisa positif, lanjutkan dengan sikap-sikap ini. Sikap Anda adalah pilihan yang Anda buat. Sikap Anda memengaruhi pandangan Anda. Sikap Anda mendahului tindakan Anda. Sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Sikap Anda mengubah hasil Anda. Jadi pastikan dulu bahwa kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Baru kita bisa melangkah. Tapi kalau hal-hal negatif, manusia kan tidak selalu stabil ya. Lebih baik undur saja. Lebih baik diam saja. Lebih baik merenung saja. Daripada kita memaksakan melakukan yang menurut kita positif, tapi itu hanya berakting. Itu lebih berbahaya lagi. Karena kalau yang dibuat-buat itu enggak lama tahannya. Begitu ada goncangan lagi, meledak. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, itu dari saya. Selanjutnya, Inang Nur. Shalom, terima kasih Bu Ria. Shalom. Ya. Saya sangat terkesan dengan sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Jadi saya membentuk sikap saya untuk meningkatkan hubungan saya dengan siapapun. Karena saya sadar bahwa manusia lahir memiliki kodrat sosial. Sehingga saya berpendapat bahwa sikap kita yang tentunya harus positif, saya membuat sedemikian rupa sikap saya untuk bisa dipandang positif orang-orang, dan karena saya bertujuan untuk bisa melakukan hubungan baik dengan semua orang. Oleh sebab itu, saya lebih dahulu membentuk sikap saya yang baik, sehingga hubungan saya dengan siapapun seyogianya bisa baik. Itu yang saya ambil teorinya yang ini, yang di alinea sikap Anda mengenai orang-orang yang akan memengaruhi hubungan Anda dengan mereka. Jadi sikap saya itu pasti akan mempengaruhi hubungan saya dengan mereka, gitu kan? Jika saya mulai dengan sikap negatif tentang seseorang, saya akan cenderung berfokus pada semua kualitas negatif mereka. Oleh sebab itu, sikap positif tentang seseorang menyebabkan saya fokus pada kualitas positif mereka. Dengan memilih untuk melihat seseorang dalam cahaya positif, saya akan bertindak dengan cara yang positif terhadap mereka. Mereka biasanya akan menanggapi dengan cara yang sama tentunya terhadap saya. Ini yang kecenderungan saya untuk mengambil teorinya yang ini, Pak. Terima kasih. Ibu Nur tunjuk siapa yang belum. Siapa yang belum ya? Saya lihat dulu partisipannya. Petrus sudah belum, Petrus? Belum. Oh ya, oke. Silakan Pak Petrus. Kalau ada yang salah minta dimaklumin karena kami masih belajar ini. Oh ya. Yang manfaat saat Anda mengembangkan sikap. Bukan. Sebentar Petrus. Iya. Tadi yang kita sudah baca tadi, apa yang bisa kita bawa lagi? Ya, bukan baca yang tadi, yang kita baca tadi sampai sebelum manfaat. Jadi apa yang tadi garis bawahi yang bisa diceritakan menjadi berkat, ya. Tapi saya poinnya ini yang manfaat nomor 1 ini mau saya manfaat nomor 1 ini. Bukan manfaat, bukan.
Tadi kita belum bahas ke situ. Belum ya, Oke, nyampe kalau kemana? gitu Pak Franky dulu, Franky. Ya, Yang lain dulu, yang silakan. lain dulu, yang lain dulu. Ya, Franky silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang saya pilih yang pertama, sikap Anda adalah pilihan yang Anda buat. Orang-orang biasa menghendaki menunggu orang lain agar memotivasi mereka. Mereka tergoda untuk percaya bahwa keadaan mereka bergantung jawab atas cara mereka berpikir dan merasakan. Pada kenyataannya, sikap sesungguhnya, meskipun kita tidak dapat mengendalikan banyak keadaan, kita selalu dapat mengontrol sikap dan memilih suatu sikap positif membuat keadaan apapun terlihat lebih baik. Ketika Anda memilih sikap, Anda mengendalikan satu aspek penting dalam hidup daripada hanya membiarkan hidup mengendalikan Anda. Yang memberkati saya pada malam hari ini adalah bahwa sikap kita atau sikap Anda adalah pilihan yang kita buat sendiri. Jadi sikap kita itu tergantung kita, entah itu positif, entah itu negatif. Walaupun tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan melalui sikap kita. Dan dikatakan orang-orang bisa menghendaki menunggu orang lain agar memotivasi mereka. Motivasi atau semangat itu berasal dari kita sendiri. Walaupun motivator sehebat apapun berbicara kepada kita, kalau jadi sikap kita itu adalah pilihan kita. Hidup kita ada di tangan kita. Walaupun mungkin ada Tuhan, tapi maksudnya secara manusianya ada di tangan kita. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Albert Suharli, ada? Pak Albert? Ya, Pak. Ya, apa yang bisa garis bawahi dari pembacaan tadi? Ini ada juga yang saya dengar nih, Pak, dari seorang ibu. Bukan, kita bahas yang ini, kita bukan membahas yang lain. Membahas apa tadi yang kita mau bahas di sini, yaitu tentang sikap. Kita tidak bicara di luar itu, Pak. Iya. Ini Kalau menarik untuk diri kita masing-masing. Jadi kita itu punya sikap yang seperti apa? Itu maksudnya teori ini. lewat dulu deh, Pak. Oke, ya. Pak Petrus bagaimana? Sudah bisa paham? Oh, sikap ya, tentang sikap ini tadi ya. Tentang sikap. Kalau sikap Ya. itu kita harus yang kita baca tadi ada beberapa sikap Halaman 3 sampai halaman 4 tadi. Maaf, Pastor. Sebaiknya ini kan suatu teori, ya kan, yang diperkenalkan oleh Maxwell. Nah, kebetulan karena kita hari ini kan kita membahas dari awal. Alangkah baiknya kalau memang betul-betul diterangkan apa maksud teori ini diperkenalkan kepada kita, tujuannya apa, supaya agak dipahami gitu oleh seluruh Oke, Pak Robert, tolong ceritakan Pak. Kira-kira maksudnya kita ini, silakan Pak. Bingung sendiri. Pak Robert. Iya. Jadi pengantarnya harus jelas dulu gitu. Ya, aku silakan Pak Robert. Jadi John Maxwell memberi pelajaran ini dengan judul melampaui sukses, ya. Kan itu judulnya. Ya. Kesuksesan ya. Melampaui kesuksesan. Ya. Jadi kadang-kadang orang terpaku dengan kesuksesan dalam satu usaha atau suatu situasi yang dihadapi. Tapi menurut John Maxwell ada kesuksesan itu tidak menjamin segala-galanya.
Ya, ada yang lebih penting daripada kesuksesan. Tadi diawali dengan sikap, dengan sikap. Ya, jadi kalau kita lihat contoh-contoh umpamanya ya, orang siapa yang menurut kita sukses dalam hidupnya, tapi kemudian dia bunuh diri. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah tahu? Siapa kira-kira? Ulangi soalannya. Ada nggak pernah dengar atau pernah tahu? Ada, menurut kita sukses dia dalam hidupnya, tapi dia akhiri dengan bunuh diri. Banyak, Pak. Yang di Banyak, Pak. Kasih contoh, umpamanya siapa Michael saja? Jackson. Michael Jackson. Siapa lagi? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Siapa lagi? Penyanyi terkenal. Apa itu? Yang di Korea Selatan. Apa yang penyanyi terkenal itu? Siapa penyanyi dari Inggris itu yang Jong Hyun, orang Korea. Yang dari Inggris penyanyi terkenal John Lennon bukan? siapa? John Lennon bukan, Pak? Itu dari Amerika kan? Ditembak itu. The Beatles? Emang The Beatles? Siapa itu yang ada? Yang kemudian di dalam tubuhnya didapatkan bermacam-macam obat bius. Jadi dia menghiburkan orang, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Jadi menurut menurut Maxwell ini belum tentu sukses itu menentukan segalanya. Jadi dia membuat teori ini melampaui kesuksesan. Ya, yang pertama tadi soal sikap. Kita harus bersikap positif. Kalau kita bersikap positif, maka tindakan kita pun positif. Kalau tindakan kita positif, hasilnya pun akan positif. Itu kira-kira dari saya. Ya, Bu Nur, silakan Bu Nur juga jelaskan. Silakan Bu Nur. Jelaskan juga. Ya, Ya, teman-teman bisa ngerti. di sini tadi sudah kita baca bersama. Ada 1, 2, 3, 4 poin. Suara mana ya? Yang tidak bicara, matikan aja dulu. Baik, terima kasih. Ya, Maxwell menentukan melampaui sukses ini, teori yang akan kita pahami ini sekarang, langkah awal itu dari sikap. Ya, langkah awal dari sikap. Nah, sikap ini yang seperti apa yang seyogianya harus kita kita lakukan. Nah, ada berbagai pilihan sikap yang bisa kita ambil. Pada dasarnya semuanya baik, tapi kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk mengambil salah satu yang menurut kita bisa lakukan dan kita mau lakukan itu untuk mencapai sukses yang melampaui itu, sukses yang melebihi itu. Seperti itu. Pilihannya ini tadi ada sikap, ada sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda. Nah, ini teorinya dari situ. Ada penjelasannya. Lalu sikap Anda mendahului tindakan Anda. Nah, ini ada penjelasannya.
Lalu ada sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Jadi semua ini adalah sikap bagaimana kita. Nah, di sini kalimatnya itu mengatakan Anda, karena Maxwell yang mengatakan. Tapi ketika kita menguraikan, kata Anda ini harus ditarik kepada diri kita. Jadi contohnya, di sini ditulis sikap Anda memengaruhi pandangan Anda. Nah, jadi ketika kita menerangkan pilihan yang kita ambil, kita harus mengubah kalimat ini menjadi sikap saya mempengaruhi pandangan saya, ya. Seperti apa? Ketika saya memilih ini, nah, alasannya kenapa? Nah, di situ yang perlu kita ketahui bersama. Ketika saudara-saudara, teman-teman semua memilih salah satu alternatif ini, punya alasan apa argumentasinya? Nah, itu yang perlu dikemukakan, gitu loh. Seperti itu. Jadi kita diperkaya. Masing-masing kita diperkaya dari teman-teman, gitu. Teman-teman dapat pemahaman yang lebih luas dari masing-masing kita memberikan argumen kenapa memilih yang teori yang satu ini, ada teori yang ini, teori ini ada 4 di situ tadi kan yang kita pelajari. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Ketika kita memilih yang nomor 1, lalu kita jelaskan lalu apa argumentasinya milih yang itu, gitu. Jadi pendapat kita ini disampaikanlah sehingga teman-teman yang lain ketika mendengarkan pendapat itu mereka merasa diperkaya, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya tambahkan, ini sebenarnya merupakan spiritual formation, formasi kerohanian kita, ya kan, mendasari hidup kita, supaya kita tidak seperti tadi Marilyn Monroe atau Michael Jackson yang menurut kita sukses tapi mengakhiri hidupnya dengan tragis, gitu ya. Jadi kita mempunyai dasar yang kuat. Sukses bukan segala-galanya bagi kita. Nanti selain sikap, nanti ada hubungan, itu lebih penting daripada sukses itu sendiri. Jadi kita melalui pelajaran ini membentuk dasar kerohanian kita supaya kita kuat menghadapi kesuksesan, ya. Jangan-jangan kita ikut pula apa yang mereka lakukan itu kan. Seperti Marilyn Monroe tadi, seperti John Lennon. John Lennon itu pernah bilang, saya lebih terkenal daripada Tuhan Yesus, katanya. Tuhan Yesus hanya di sekitar Palestina saja, katanya. Tidak lama setelah itu dia mengalami keadaan yang tragis, ya. Jadi mari kita membentuk dasar-dasar kepribadian kita, kerohanian kita, supaya kuat, menjadi batu karang yang teguh. Seperti Matius pasal 7 itu kan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti membangun rumah di atas dasar batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu Tuhan Yesus kan. Jangan kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Waktu banjir datang, hancurlah bangunan itu. Jadi seperti Marilyn Monroe tadi, yang mengakhiri hidupnya dengan tragis, nah itu berarti tidak ada dasar yang kuat dalam kehidupan mereka. Maka perlu sekali
ini teori John Maxwell ini, beyond success, melampaui kesuksesan, ya, supaya kita punya dasar kerohanian yang teguh, Tuhan Yesus Kristus, sehingga entah kita sukses atau tidak, kita tetap kuat. Kalau banjir itu datang, kita tetap berdiri teguh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sebelum yang lain, Ibu Ria angkat tangan ini, silakan Ibu Ria. Ya, ada dua yang saya mau katakan. Yang pertama, Pak Albert Harli menyampaikan ke saya, menjapri, kok nggak bisa masuk Zoom lagi? Dia sudah ketendang keluar, mau masuk, nggak bisa masuk lagi. Pak Albert Suharli. Yang pertama. Yang kedua, hendak bertanya, nanti entah siapa yang menjawab, entah Pak Surbakti, entah Pak Tarigan. Jika Alkitab sudah begitu lengkap, mengatur segala sesuatu, bahwa Alkitab adalah standar tertinggi, mengapa kita harus belajar dari John Maxwell ya? Maksudnya apa korelasinya gitu? Saya mau bertanya. Soalnya di dalam Amsal, Mazmur, itu semua sikap-sikap hati ada semua di situ, lebih lengkap dan lebih jelas. Apa korelasinya teori John Maxwell ini dengan Alkitab? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ada yang bisa jawab dulu? Pak Robert mau jawab? Saya percaya apa yang dijelaskan oleh John Maxwell ini juga berdasarkan Alkitab. Ya, dia seorang yang percaya Alkitab, percaya akan firman Tuhan, dan sudah mengalami kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Dan sudah dia kan seorang pemimpin yang berusaha menolong para pemimpin di seluruh dunia. Jadi dia sudah merasakan kebenaran firman Tuhan itu, dan dia mau bagikan itu kepada kita, supaya kita tidak terjebak dengan seperti tadi, orang yang terlalu menekankan kesuksesan dalam hidupnya, lalu lupa sikap yang baik, lupa hubungan yang baik dengan teman, dan seterusnya. Jadi ini tidak bertentangan dengan Alkitab, Bu. Maaf ya. Sebentar Pak Tari. Ya, buka mic-nya, ya, buka mic-nya, Rina. Bentar ya, saya ada tiba-tiba pelayanan ini dari gereja, ada jemaat mau dilayani, jadi saya keluar ya, minta maaf ya, barusan saya ditelepon nih. Oke. Minta maaf ya, oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, ya. Apa itu menjawab, Ibu Ria? Iya Pak, menjawab bahwa memang tidak tentangan. Bahwa John Maxwell memang pasti mengalami firman Tuhan itu, maka bisa menyusun teori seperti ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Robert. Tambahan sedikit barangkali Pak Doktor. Ya, silakan. Ya, saya mengingatkan Bu Ria, silakan baca di biografinya di halaman terakhir dari buku kita. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar mengambil teori seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Dokter tadi seperti itulah adanya, bahwa seluruh teori yang diangkat ini dasarnya Alkitab. Karena dia juga seorang teolog, Bu. Dia seorang teolog, tapi membuat teori
Jadi artinya teori ini yang bisa diterapkan, diaplikasikan. Tapi dasarnya semua Alkitab. Memang sebaiknya ketika kita pun menyajikan apa yang kita kita inginkan di dalam menarik teori ini, sebaiknya memang kita juga sambil mendasari satu ayat firman gitu, akan lebih sempurna lagi teologianya gitu loh. Contoh seperti misalkan tadi saya mengatakan bahwa saya lebih dahulu harus bisa menunjukkan sikap yang positif, sehingga ketika kita berhubungan dengan orang lain, pada dasarnya kita sudah makhluk yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, teori ini menawarkan kepada kita untuk kita bersikap yang seperti apa. Nah, dasar firman bisa diambil dari berbagai ayat gitu, yang mengacu kepada seyogianya kita bagaimana kasihilah sesama manusia, misalkan seperti itu, akan ditarik. Seperti itu, Bu, kira-kiranya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih, Nang. Ini udah masuk lagi teman kita, Pak Albert sudah masuk, ya kita senang ya. Ya udah masuk, itu karena teknologi lah ya. Nah, satu hal kenapa kita perlu belajar tentang sikap ini? Karena banyak orang memiliki sikap yang salah. Contoh, supaya dia dihargai, dia membeli sesuatu yang di luar kemampuannya. Misalnya, sebenarnya menurut kebutuhan dia belum perlu beli mobil. Tapi supaya dia dihargai, supaya dianggap sukses, dia beli mobil. Kan gitu. Wah, hebat dia ya. Udah maju dia. Karena ukuran sukses yang dia pikirkan, kalau dengan secara lahiriah ini kelihatan nyata sehingga orang memuji dia. Nah, ketika pujian sama dia udah rasa bangga, itulah pengertian dia sukses. Nah, itu pengertian yang salah. Begitu COVID melanda secara pandemik, dia pun tidak bisa lagi menyicil itu mobil, dan jadi banjir juga. Jadi udah bisa nyicil, banjir lagi, mobilnya kerendam karena salah menentukan sukses tadi. Sehingga dia jadi stroke. Mikirkan bagaimana supaya mobil ini bisa terbayar. Sehingga dijuallah mobil ini karena harga murah. Kenapa? Karena mobil ini sudah kerendam air. Dan ini satu kisah hidup seorang. Nah, karena dia salah menentukan ukuran sukses tadi. Dan ini bisa melanda siapa saja. Maka tadi Bian tadi melampaui. Jadi ukuran sukses itu bukan sekedar punya sesuatu yang kita banggakan, berupa barang-barang yang enggak di situ. Nah, sukses itu berbeda dengan ukuran dunia sukses. Kalau dunia, kalau sudah punya kedudukan, ya kan, nah, terus gaji lumayan, mau beli ini itu cukup semua. Nah, itulah ukur sukses. Tapi ukur sukses yang kita belajar dari sini melampaui daripada apa yang kelihatan tadi. Kenapa ada orang yang sampai bunuh diri kalau secara keuangan dia tidak cukup. Nah, berarti kalau orang bunuh diri berarti dia nggak sukses. Berarti dia tidak sanggup menghadapi hidup. Dia memiliki cara pandang yang salah. Nah, jadi kita di sini diperlengkapi, diedukasi supaya punya pandangan yang benar. Nah, jadi bagaimana pandangan yang benar? Tadi Pak Robert sudah katakan. Ada orang berpikir uang menjadi utama, tapi di sini kita belajar sikap kita tidak mengutamakan uang, tapi persahabatanlah utama bukan uang. Contohnya begitu. Nah, banyak hal yang kita belajar nanti tentang sikap dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa mampu menghadapi berbagai tekanan, berbagai keadaan yang kadang-kadang secara akal manusia
kita tidak mampu sebenarnya, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Karena kita berdoa, sehingga kita bisa menyikapinya dengan cara Tuhan. Nah, jadi itulah pentingnya kita belajar, sehingga dalam keadaan apapun yang kita hadapi, ya kita bisa tetap eksis. Nah, seperti Tuhan Yesus contohnya, kalau secara manusia, apa dibanggakannya? Kalau mau bikin perjamuan, numpang rumah orang, ya kan? Kalau mau pergian, pinjam keledai orang. Kalau mau khotbah di pinggir laut, pinjam perahu orang. Bahkan dibilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, kalau secara materi sukses, Yesus itu nggak sukses. Nah, tapi apa membuat dia sukses? Katakan, karena apa rencana dari awal dia datang ke dunia, dan itu bisa dilakukan dan sampai pada akhir hidupnya. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Karena dia pernah katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau nggak terjadi, berarti nggak sukses. Nah, begitu gambarannya. Nah, kita pun begitu. Kita diberikan Tuhan waktu untuk kita hidup. Dan kita belajar apa rencana Tuhan. Kalau sampai hari ini saya hidup. Nah, kita belajar. Nah, untuk melewati semua itu, maka kita perlu belajar sikap tadi. Sikap apa yang kita lihat? Sikap yang bentuk positif. Ya. Nah, dengan positif ini, kita bisa semakin dewasa. Cara pandangan dewasa. Seperti bilang Pak Robert, spiritual formation. Bagaimana secara rohani ada satu pembentukan. Sehingga kedewasaan ini bukan karena bentuk lahiriah, tapi bentuk-bentuk rohaniah. Kita bisa sukses semuanya. Nah, jadi ini gambar-gambaran buat teman-teman, baik Pak Albert Suharli, baik juga tadi Pak Petrus. Nah, ya karena masih baru, nah kita ulang lagi, kita belajar lagi, sehingga harapan kita semua akan maju. Jadi ada pertumbuhan bersama. Jadi kita namanya kelompok tumbuh bersama. Ini yang kita perlu belajar. Nah, ukuran sukses itu tidak sama dengan ukuran sukses pada umumnya orang. Nah, kalau kita bisa melewati segala bentuk rintangan, kesusahan, bahkan kita bisa dalam kondisi sukacita, walaupun ada kesusahan, tapi kesusahan itu kita taruh di luar, bukan masuk dalam hati kita. Kadang-kadang orang pinggirkan kita, tapi kita tidak bisa dipinggirkan orang. Kenapa? Karena kita sudah punya nilai-nilai tertentu. Nah, kita tidak mudah dipinggirkan orang. Nah, kadang-kadang orang mau mengecewakan kita, tapi kita tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena kita tahu nilai-nilai yang kita taruh dalam diri kita. Nah, nilai itu adalah sumber dari Tuhan, lewat kita belajar bersama-sama. Nah, ini yang sangat penting. Ayo kita lanjut lagi pada berikutnya. Masih ada waktu ya. Ya, jadi lanjut. Manfaat ya. Manfaat. Ini saya baca manfaat ya. Nanti Pak Robert membaca nanti berikutnya lagi langkah untuk diikuti ya. Saya baca manfaat. Manfaat. Saat Anda mengembangkan sikap positif, Anda merasakan manfaat berikut ini. 1. Anda merasa senang dan lebih menikmati hidup. Anda menginspirasi yang lain untuk meraih lebih bersama-sama. Anda menarik orang-orang yang memperhatikan kualitas yang sama. Anda melihat kesempatan di setiap situasi. Anda biasanya memperhatikan rasa syukur ke orang lain. Anda terus mendorong hingga Anda berhasil. Silakan lanjut Pak Robert. Langkah untuk diikuti. Pertama, bicaralah pada diri sendiri. Orang yang terpenting untuk didengarkan adalah diri Anda sendiri.
apa yang Anda katakan pada diri sendiri tentang situasi Anda adalah baik, merupakan jangkar yang menahan Anda atau layar yang mendorong Anda maju. Pilihlah untuk berpikir positif. Ketika pikiran negatif muncul, tanggapilah dengan positif. Katakan pada diri sendiri sesuatu yang positif sebagai jawaban. Jangan biarkan negatif di dalam pikiran Anda mempengaruhi Anda untuk melihat hal-hal secara negatif. Segera temukan yang positif dalam situasi itu sebelum bergerak maju. Ingat, Anda dapat memilih apa yang Anda pikirkan. Ya, Bagaimana Pak Albert? Sudah bisa mengikuti? Ada bahannya sama Bapak? Nomor 2. semua sudah ada sama mereka, Pak. Bahannya kita sudah Halo kirim. Pak Suharli. Ada, Pak. Albert Suharli. Bisa baca nomor 2, Pak? Halaman 5. Halaman 5. Nomor 2. Nomor 2 ya. Ya, Pak. Pilih hubungan positif daripada yang negatif. Pikirkan tentang orang yang menghabiskan bersama Anda. Apakah positif? Pak Albert, suaranya putus-putus, Pak. Ya, Oh, Lanjut. ini udah Lanjut, Pak. Lanjut. Iya. Tadi sampai mana ya? Sikap itu menular. Jadi Anda tahu mungkin dengan orang-orang yang memilih untuk pikir positif. Kesediaan mereka melihat yang baik dalam Suatu situasi. Mendorong untuk membuat pilihan yang sama. Ini maaf tulisannya kecil nih, Pak. Oh ya, nggak pakai Saya kacamata. pakai kacamata lagi. Oh. Lanjut, Pak. Lanjut. Kesediaan mereka. kemudian bagaimana Pak Ibu Fani? Fani juga mungkin ya, supaya bisa bantu juga. Fani ada, Pak? Gimana Pak Robert? Oh. Ya, ya. Apakah ada sudah temukan bahannya? Bisa lanjut, Fani. Nomor 2 tadi, jika keadaan Anda. Oh, nggak ada kali dia. Oh, Nggak ada. ada. Masih ada, Fani. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Oh. Saya baru masuk, Pak. Nggak ngerti, Mas. Oh. Oke. Bagaimana Frankie? Frankie Sanjaya. Ya, maaf Pak, saya nggak bisa hidupin kamera. Keluar masuk terus dari tadi. Oh iya. Oke. Jaringan saya. Saya ulang saja ya. Saya ulang nomor 2. Tolong disimak dengan baik. Iya. Pilih hubungan positif daripada yang negatif. Pikirkan tentang orang-orang yang banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Apakah sikap mereka pada dasarnya positif atau negatif? Sikap itu menular. Jadi, Anda harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang yang memilih untuk berpikir positif. Kesediaan mereka untuk melihat yang baik dalam suatu situasi akan mendorong Anda untuk membuat pilihan yang sama.
Jika keadaan Anda tidak memungkinkan, Anda untuk sepenuhnya menghindari orang negatif, carilah orang positif dan habiskan waktu bersama mereka untuk melawan pengaruh negatif dalam hidup Anda. Bisa mengerti ya, Bapak-bapak yang mendengar? Bisa, Pak. Saya. Nomor Bisa. 3, beri makan iman Anda. Buat ketakutan Anda kelaparan. Ya, jadi iman kita harus kita beri makan, ketakutan kita harus dijadikan lapar. Memilih sikap positif itu menantang pada awalnya. Ini sangat sulit jika Anda belum mengisi pikiran Anda dengan input positif. Jika Anda mengalami kelaparan akan sesuatu yang positif, maka Anda perlu mulai memberi makan diri sendiri makanan kesehatan, materi, motivasi secara teratur. Baca buku yang mendorong sikap positif. Dengarkan untuk menegaskan pesan. Semakin negatif Anda, semakin lama waktu untuk mengubah sikap Anda. Tetapi jika Anda mengonsumsi makanan kesehatan yang stabil dari makanan mental yang benar, Anda bisa menjadi seorang pemikir positif. Tadi Ibu Nur katakan coba hubungkan dengan firman Tuhan. Saya mau hubungkan dengan firman Tuhan sekarang. Ya. Dari Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Saya bacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kekhawatiran muncul kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif. Ya kan? Ya, Maka di sini Rasul Paulus katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, ayat 4 dan sampai ayat 6. Dia katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita berusaha memikirkan hal-hal yang positif supaya kita tidak khawatir. Itu tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi supaya kita tidak terus-menerus khawatir, tinggalkan pikiran yang negatif. Ambillah sikap yang positif. Ambillah hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang positif. Saya harap itu sejalan dengan firman Tuhan ya. Amin. Terima kasih. Ibu Nur bisa melihat korelasinya ya? Ya, ya. Ya. Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Ya, jadi
pertanyaan yang disampaikan Ibu Ria tadi, apa? Kalau Alkitab sudah lengkap sebagai dasar-dasar bagi kita, mengapa kita harus belajar teori beyond sukses ini? Nah, jadi teori beyond sukses ini berdasarkan Alkitab. Itu suatu pengalaman bagaimana belajar, pentingnya kita menentukan sikap yang positif supaya tindakan kita positif, hasilnya pun positif gitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan Alkitab. Terima kasih. Ya, jadi saya teringat dengan Ibu Elin. Dia kalau membuat seperti ini, dia memberikan satu kedisiplinan. Jadi kalau orang yang sudah ikut dan harapkan terus ikut, kalau orang ikut tengah jalan, dianggap sebagai peninjau saja. Nah, nanti bisa ikut juga dalam pelajaran berikutnya. Nah, jadi untuk hari ini kita tidak membahas semua, tapi minimal kita akan bertemu juga pada hari berikutnya, masih dalam topik yang sama, tapi untuk kita bahas selanjutnya. Jadi bagi teman-teman ya yang mau ikut, misalnya Pak Albert Suharli, karena bahannya sudah ada, tolong di print ya. Jadi nanti kita prioritaskan juga Albert Suharli untuk menceritakan ya apa yang bisa dipetik daripada pembacaan lembaran yang kita sudah buat ini ya, yang sudah cetak saya. Nah, Pak Albert Suharli bisa dengar? Nah, ya, jadi tolong di print aja. Kita semua ini sudah ngeprint satu buku. Nah, termasuk saya di file aja Pak di komputer, jadi juga. Ya, artinya gini, untuk mempermudah, ya saya juga ada laptop juga, tapi mempermudah sehingga laptopnya tetap nyala, tapi kita ada juga lembar untuk fisik, kita bisa buka gitu, jadi tidak terlalu kecil tulisannya. Kalau yang di laptop bisa dibesarkan dia, Pak. Ya, kalau bisa nggak apa-apa, asal jangan terganggu. Ya, bisa dibesarkan dia, lalu disimpan. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, termasuk Petrus ini, Petrus baru masuk yang juga begitu. Jadi kita untuk senin depan masih bahas yang sama. Petrus bisa artinya print atau bagaimana, atau dibaiklah bagaimana kita masih membahas ini supaya jangan ketinggalan ya. Kalau kita ini sudah yang dikirim tadi ya Pak ya, yang dikirim. Petrus ada pertanyaan ya? Itu dia angkat tangan. Iya, yang kirim tadi. Enggak, sebenarnya gimana ya Pak? Maksudnya apa pertanyaannya Petrus? Enggak mau bertanya. Ya. Boleh bertanya. Boleh. Bagusnya maksudnya seperti contoh tadi, kayak contoh definisi seperti iman, contoh seperti itu kan, seperti kayak sukses. Contoh definisi sukses itu seperti apa? Maksudnya pengennya kami menjawabnya seperti itu tuh. Oh gitu. Contoh definisi sukses itu seperti apa? Atau sukses itu kalau kita kaya, atau punya mobil, atau punya rumah, apa seperti itu definisi sukses itu? Maksudnya seperti itu loh. Oke. Sukses itu contohnya seperti apa? Harus dijelaskan gitu loh. Oke. Oke, Pak Robert, silakan Pak Robert, sedangkan supaya Pak paham dulu. Nanti itu satu pertanyaan yang cukup luas. Kita nanti cari dulu apakah di buku ini ada. Saya juga belum baca seluruhnya.
Apa ada yang sudah baca seluruhnya? Apakah ada definisi sukses menurut John Maxwell? Memang tidak langsung begitu artinya, Pak. Tapi sukses itu dalam arti kata sesuatu yang kita mau capai karena kita memang juga punya semangat dan kita terus berdoa dan semangat kita tidak pernah luntur sehingga mencapai apa yang kita sudah mintakan, Pak. Itu yang saya dapatkan. Kadang-kadang kita semangat cuma seminggu, sudah gitu nggak semangat lagi, loyo lagi, berubah lagi ke yang lain. Nah, itu yang membuat kadang-kadang nggak tercapai dengan apa yang kita minta. Misalnya, dalam 5 hari kita rajin, berikutnya ada malas. Nah, jadi sukses ini kita bagaimana kita menghadapi kemalasan. Nah, itu sukses yang mesti di situ, Pak. Nah, bagaimana kita bisa menang atas malas ini. Nah, itu yang begitu, Pak. Jadi, dan juga kita juga tidak mau jadi seperti orang lain. Tadi seperti diri sendiri. Nah, kita tidak mau ikut-ikutan kepada orang. Karena Tuhan memberikan kita potensi-potensi yang luar biasa. Cuma kadang-kadang ada orang tidak menemukan potensinya, Pak. Nah, lewat belajar ini, kita bisa menemukan potensi kita sendiri. Dan kita bisa mengembangkan potensi itu. Maka kita bertahap, mulai dari sikap. Sikap kita harus benar dulu. Kalau sikap saja belum benar, ya kan, kita mudah dipengaruhi orang. Orang berkata begini, kita ikut. Oh iya, gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, itu jadi kita belajar di sini supaya punya pendirian yang kuat. Nah, itu maksudnya. Jadi kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa kata orang. Tapi kita berpusat apa kata Tuhan sebenarnya. Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau kata orang itu tidak menjadi acuan. Tapi kata Tuhan, ketika berdoa, Tuhan nyatakan pada diri kita, sehingga apa kata orang kita tidak bergoyah. Nah, itu sikap tadi. Sikap itu menentukan. Nah, karena kita diibaratkan artinya menghadapi sesuatu seperti misalnya satu bentangan yang luas, yang bersih. Nah, seperti orang tadi membuat satu lukisan. Nah, bisa berwarna-warni, terserah. Nah, artinya di sini secara alam bawah kita juga bisa membuka dalam pikiran kita bahwa kita melihat jauh ke depan apa yang Tuhan siapkan. Kita tidak terpengaruh dengan rintangan-rintangan itu. Nah, tapi kita tetap berfokus kepada apa yang Tuhan siapkan begitu. Nah, itulah sikap tadi. Sikap itu membuat kita tidak mudah digoyahkan. Makanya kenapa buku ini kita baca ulang-ulang. Saya sampai saya print lagi, saya rangkum lagi. Nah, tujuannya kenapa? Supaya tidak hanya sekedar tahu sedikit, tapi bisa betul-betul mengalaminya secara alam bawah sadar. Nah, itu sebenarnya. Karena terus terang ya, dulu saya masih, ini kesaksian Pak Robert ya. Nah, ya. Jadi dulu saya kalau menghadapi orang kaya, sudah terkatup mulut saya. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Aduh, saya akurkan diri saya dengan dirinya, aduh, mau ngomong apa lagi ya? Nah, kalau secara ekonomi, dia lebih dari cukup. Dia punya mobil beberapa, saya nggak punya mobil contohnya kan. Dia rumahnya besar, rumah saya kecil, ya kan? Jadi kalau itu saya ukurkan, saya nggak bisa melayani dia lagi. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, tapi kalau kita melihat dari cara pandang Tuhan, kita adalah orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita tidak mengukur diri kita dengan orang itu, tapi mengukur Tuhan yang sudah memanggil kita jauh lebih besar daripada orang itu, gitu. Nah, jadi karena apa? Kita berangkat atas nama Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap artinya tidak mudah digoyahkan dengan situasi kita begitu optimis sekali. Nah itu, nah kita belajar tadi. Nah,
Jadi kita dengan belajar, merenungkan, berdoa, belajar, merenungkan, berdoa, itulah kuncinya. Ya, karena apa? Roh Kudus akan membimbing kita kepada langkah yang lebih baik. Nah, itu yang saya alami ya. Nah, jadi, Oke, saya lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Pak Surbakti. ya, silakan. Justru dengan membaca teori John Maxwell ini, nanti kita, Pak Petrus, akan mengerti apa makna atau definisi kesuksesan yang benar. Umpamanya di sini Maxwell berbicara tadi tentang sikap, tentang pengembangan diri, tentang integritas, tentang prioritas, tentang etika kerja, hubungan yang baik, kehidupan terencana. Jadi itu yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Kesuksesan yang benar menurut Alkitab. Ya, jadi anjuran saya, Pak Petrus, teruskan dulu teori ini supaya sungguh-sungguh mengerti apa definisi sukses menurut John Maxwell yang didasarkan kepada Alkitab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu Nur bisa menambahkan sesuatu? Bu Nur, silakan Bu Nur. Supaya teman tertolong. Pak Petrus ini, silakan Bu Nur, tambah sesuatu, silakan. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Silakan. Pak Albert. Begini, Pak. Saya pernah mendengar suatu bicaraan perempuan gitu. Dia sepertinya menasehati tapi ini dari saudara kita yang berbeda agama, Pak. Ya. Dia menasehati bahwa kalau kita udah tidak sesuai pikirannya, sudah dengan pikirannya yang negatif, sebaiknya dengar daripada kita sendiri berpikiran positif. Daripada kita sendiri nanti berpikiran negatif gitu. Bagaimana menurut Bapak itu? Bagaimana, tolong diulangi? Jadi ada yang menasihati temannya kalau dia mendengar komen, keluhan atau apalagi itu dari seorang temannya, lebih baik kita merubah arah pembicaraan gitu, daripada kita ikut berpikiran negatif. Bagaimana dengan cara tersebut? Apakah benar? Apa dibenarkan oleh kita begitu? Terima kasih. Oke. Apa kalau kita sudah kuat, ini seperti yang diajarkan oleh Maxwell ini, kalau dasar-dasar kita sudah kuat, dasar-dasar kerohanian kita sudah kuat, bisa kita alihkan. Tapi kalau kita tidak kuat dasar kita, nah kita yang terbawa. Kan begitu. Itu yang tadi dikatakan, kalau sikap kita sudah ikut negatif, kita yang terbawa gitu. Maka kita perlu membangun dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dasar yang kuat itu Tuhan Yesus kan, batu karang yang teguh itu. Itu dasar bangunan kita, iman kita.
Apa itu menjawab, Pak Albert? Wah, terima kasih banget, Pak. Sudah Ya. menjawab. Ya, jadi mari kita terus maju dengan teori ini. Saya percaya kita akan tertolong bagaimana supaya teori kita, definisi kita tentang kesuksesan adalah yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, Oke, mungkin Pak Surbakti. saya mungkin bisa tambahkan, Pak. Ya, Amin, amin. bahkan supaya Pak Albert juga bisa contoh gini. Kita ini belajar ini menjadi pembimbing rohani, Pak Albert. Ya, jadi kalau orang bilang kita ini bisa mendengar semua orang berbicara secara pribadi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya memberi jawab kondisi keadaan ini? Nah, jadi kita mendengar orang itu sambil berdoa. Ketika berdoa, kita minta petunjuk sama Tuhan bagaimana mengarahkan orang ini. Masalah apa yang sedang dihadapi. Kenapa dia berpikir negatif. Nah, itu akan ditanyakan, kenapa Anda berpikir negatif? Apa yang melatar belakangin? Nah, itu. Tapi kalau kita nggak kuat, seperti bilang Pak Robert tadi, kita yang terseret gitu. Tapi kalau kita kuat, nah ini sinilah nilai kita dalam melayani. Nah, di sini bukan soal khotbah, tapi nilai kita dalam melayani orang. Nah, walaupun orang itu berpikir negatif, ya, tapi kita bisa mengarahkan orang itu merubah cara pandangnya menjadi cara pandang positif. Kalau kita sudah kuat. Nah ini, maka kita terus belajar. Makanya Albert penting banget untuk kita bersama-sama supaya Albert bisa juga mengarahkan orang lain yang tadinya berpikir negatif menjadi berpikir positif. Ada nilai-nilai yang bisa dipetik dari pengalaman itu. Nah, sebagai contoh ya, saya contoh buat kita semua. Rata-rata hamba Tuhan berpikir COVID ini membuat susah banyak orang. Dan kita pun tahu itu, kita setuju juga. Tapi Tuhan berikan kepada saya nilai positif dari kondisi COVID ini. Nah, dari mana saya dapat? Ketika saya berdoa. Nah, apa yang Tuhan nyatakan kepada saya lewat kondisi COVID yang merebak melanda dunia. Pertama, ini khusus buat orang-orang percaya ya. Orang percaya sudah mengartikan gereja itu gedung. Bukan lagi tubuh Kristus. Sehingga ketika pemerintah buat satu kebijakan, gedung ditutup, dia bilang gereja ditutup. Karena itu menyatu pengertiannya gedung dan gereja. Padahal pada dasarnya gedung itu dan gereja itu terpisah. Gedung itulah tempat. Ya. Tapi gereja adalah umat. Nah, jadi COVID ini adalah menjelaskan kepada orang-orang percaya bahwa yang masuk gereja itu bukan gedungnya, tapi umat Tuhan. Nah, justru dalam kondisi sekarang ini, pembinaan kepada umat Tuhan makin meningkat. Kenapa meningkat? Karena sudah sarana teknologi yang sekarang umat Tuhan juga bisa mengakses. Ya, jadi tidak harus tatap muka di satu gedung, tapi dari rumah pun dia bisa mengakses, dia belajar firman Tuhan, dan juga kita bisa mengarahkan mereka juga. Nah, itu menjadi sarana luar biasa. Kenapa? Karena dengan adanya COVID ini,
mulai Zoom pun kemana-mana sudah ada Zoom meeting semua kan, seperti sekarang ini Zoom meeting sekarang ini. Nah, jadi Pak Albert pun juga saya belum pernah ketemu, tapi sudah akrab, ya kan? Itu karena Zoom meeting. Nah, begitulah kondisinya. Yang kedua, akibat COVID-19 ini mulai perkembangan gereja Tuhan. Kok berkembang? Karena kita melayani tidak lagi dibatasi dengan gedung itu atau tembok organisasi, tapi kita bisa meluas melayani antar provinsi. Kita bisa melayani dari misalnya dari Papua pun bisa dengan bantuan dari kita ke Zoom, ya, dari Makassar juga bisa dengan bantuan, dari mana-mana bisa. Nah, dan tidak menggunakan ongkos, ya kan? Bisa. Bahkan dari luar negeri bisa. Kita juga bisa melayani ke Amerika, kemana aja bisa melayani tanpa mikirin visa, ongkos dan sebagainya. Nah, itulah kemudahan Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa dari berbagai tempat kita melayani. Dari luar negeri bisa juga melayani ke Indonesia. Nah, contoh hari Selasa nanti. Selasa ada malam, ada pelayanan dari Malaysia. Nah, saya salah satu pesertanya bisa ikut. Saya tidak perlu keluarkan uang untuk pergi ke Malaysia. Saya bisa dari rumah, saya bisa akses. Bisa menerima firman Tuhan dengan baik semua. Belajar itu semua. Dan juga saya tidak perlu lagi tinggalkan rumah. Nah, saya dapat diperlengkapi. Nah, itulah gambar-gambarannya bagaimana menyikapi sesuatu hal negatif pada orang, tapi kita diberikan Tuhan pengertian menyikapi dari sisi positif. Nah, contoh juga di Perjanjian Lama, ya, Tuhan memakai Musa mengutus pengintai, ya, 12 orang ke Kanaan. Nah, semuanya melihat yang sama, ya, bagaimana kesuburan tanah Kanaan, bagaimana tentang bentengnya, semua lihat. Hanya 2 yang berpandangan positif, yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Tapi 10 orang berpikir negatif, sehingga membuat ada kekacauan, membuat orang-orang Israel pada bilang bahwa kalau begini mendingan pulang ke Mesir aja lah. Di Mesir semua enak, ada ini semua lengkap. Di sini kita makan juga susah. Nah, karena ungkapan dari 10 orang. Nah, jadi dari ini kitalah dianggap gambaran 2 orang tadi yang selalu berpandangan positif kepada banyak orang. Dengan cara demikian, kita menjadi pelayan Tuhan yang excellent. Nah, inilah dari saya berikan kenapa kita belajar ini, supaya kita bisa menyikapi dari segala bentuk keadaan ke arah yang positif. Dari sini sudah menjawab Pak Albert? Amin, amin. Ada lagi mau tambahkan? Kita sebentar, kita nggak lanjutkan ke baca berikutnya. Mungkin ada yang lain mau tambahkan juga. Kalau Ibu Ria mau tambahkan atau Ibu Nur, supaya lebih tajam lagi. Kalau Ibu Ria mau tambah sesuatu? Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Jadi kalau begitu, kita buat ketentuan. Jadi yang sudah masuk tadi itu kita artinya buat dia peserta untuk belajar, kita membimbing mereka. Tapi nanti kalau ada ikut lagi tengah jalan, kita anggap peninjau saja. Dia tak masuk, tapi kita tidak libatkan dia dalam komunikasi, dia sebagai pendengar saja. Ya, itu kita punya ketentuan. Pak Robert, jadi kalau nanti ada orang ikut lagi pada hari berikutnya, ya, gabung, mereka kita anggap menjadi peninjau saja, tetap masuk, tapi kita tidak libatkan dia untuk menanyakan sesuatu seperti yang kita buat malam ini. Tapi yang sudah malam ini ikut, ya tetap kita libatkan. Maka diharapkan teman-teman yang sudah masuk, seperti Pak Albert Suarli, sama Petrus
tadi Petrus Tarigan, ya. Nah, mereka bisa membacanya 1 minggu ini sehingga betul-betul memahami nanti. Nah, kalau memang nggak siap ya nggak apa-apa juga, karena ini adalah sikapnya ya yang senang hati saja. Kita inginkan orang lain semua belajar, tapi ada kedisiplinan juga. Nah, tetap masuk, tapi tidak dilibatkan dalam komunikasi. Nah, tapi nanti dalam berikutnya lagi, kita ini semua menjadi fasilitator untuk orang-orang yang tadi peninjau. Kita buat lagi dia peserta, ya. Setelah lagi mereka belajar lagi. Nah, karena mereka sudah dengar, mereka sudah paham apa yang kita kerjakan bersama, sehingga semua kita menjadi tumbuh bersama, ya. Jadi kondisi rohaninya pun meningkat. Ya, itu dari saya, Pak Robert. Tambahan, Pak Robert? Terima kasih, sudah cukup. Cukup ya. Kalau gitu Pak Robert berdoa tutup apa kita, Pak? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar satu teori bahwa sikap kami itu begitu penting. Betapa pentingnya kami mempunyai sikap yang positif, sehingga tindakan kami juga positif, hasilnya pun akan positif. Tuhan tolong kami untuk terus sesuai dengan firman-Mu, memikirkan hal yang benar, yang suci, yang baik, yang sedap didengar, yang membangun iman. Tolong kami memikirkan semuanya. Dan biarlah kami boleh maju bersama-sama di dalam pembentukan kerohanian kami. Sehingga kami memuliakan nama Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Jaga dan lindungi kami, berkati kami Tuhan dalam istirahat kami malam hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih semuanya. Ya.